Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sarah Ginting dengan nomor peserta 20151025184452. Saya adalah guru IPA di SMP Seruni Putih, Kota Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Prodi Pendidikan IPA di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran IPA di kelas 8 dengan materi tekanan zat padat dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Berikut ini video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, bebas, silakan. Mungkin kita dalam doa. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Hari ini kita akan kembali belajar seperti biasa. Hari ini bisa melihat kalian dengan wajah yang segar, wajah yang sehat, sepertinya siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Silakan diangkat tangannya jika dipanggil. Yang pertama, Aileen. Hadir, Bu. Anastasia. Hadir, Bu. Hamdi. Hadir, Bu. Kristianus. Hadir, Bu. Leonardo. Hadir, Bu. Lorenzo. Hadir, Bu. Michael Timotius. Hadir, Bu. Alita. Hadir, Bu. Wah, senang sekali pagi hari ini semua hadir. Tepuk tangan buat saya. Pendidikan itu bukan saja hanya pergi ke sekolah dan suatu saat dapat gelar, tetapi bagaimana pendidikan itu menambah wawasan kalian menjadi lebih luas, juga bisa menyerap banyak ilmu.
di dalamnya. Kalian pasti ketika belajar bersama teman-teman ingat teman-temannya, ya kan? Nah, itu menjadi kenangan yang indah ketika kalian belajar. Ibu ingat ada satu orang penting yang pernah menyatakan seperti ini. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Siapa namanya? Dia adalah Nelson Mandela. Anak-anakku sekalian, apakah kalian ingat pembelajaran kita sebelumnya? Iya, Gaya dan makhluk hidup. iya, berbicara tentang gaya dan makhluk hidup. Apa itu gaya? Ada yang bisa menjawab gaya? Gaya dengan memberikan dorongan dan tarikan. Nah, gaya juga bisa mengubah apa? Apa yang diubah ketika kita berbicara? Arah, ya, apa lagi? Bentuk, apa lagi? Apa lagi? Kecepatan, ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita belajar tentang tekanan zat padat. Nah, sebelum mempelajarinya, tentu kalian ingin mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk kita lihat. Yang pertama, siapa yang mau membaca ke depan? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan konsep dengan benar. Ya, jadi melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan konsep zat. Karena kita berbicara tentang zat padat, maka kita harus tahu dulu konsep zat itu. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Melalui pengamatan dan percobaan yang dipandu KPD, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan dan padat dengan benar. Ya, dapat menjelaskan tentang konsep tekanan dengan benar. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran anak-anakku sekalian. Di samping tujuan pembelajaran, maka penting juga kompetensi apa sih yang mau kita tahu dari pembelajaran hari ini. Kalian tentu pernah melihat fenomena ketika kalian menginjak tanah yang becek. Ya, ketika kalian menginjak tanah yang becek, maka akan mempengaruhi tekanan. Ya, apakah kalian menggunakan sepatu yang high heels atau menggunakan sepatu cats, sepatu yang biasa kalian gunakan di sekolah? Nah, anak-anak, jadi kita ketika belajar ini jadi tahu apa sih tujuannya. Oh, rupanya ada pengaruh antara gaya yang diberikan dengan luas permukaan. Gaya itu adalah yang diberikan dorongan ke bawah oleh tubuh kita, lalu luas permukaan adalah telapak kaki tadi yang menggunakan sepatu yang high heel ataupun yang cepet atau cats. Mari kita lihat peta konsep pembelajaran kita. Secara garis besar, tekanan zat padat itu, zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu meliputi yang namanya tekanan zat padat. Ada tekanan zat cair dan tekanan gas. Nah, pada hari ini kita secara khusus belajar tentang tekanan zat padat. Anak-anakku sekalian, kalau kita kaitkan pembelajaran kita hari ini dengan karakter apa sih yang nanti aku dapatkan ketika sudah belajar ini? Yang pertama adalah bagaimana kalian bekerja sama. Ya, di antara kalian pasti saling kerjasama supaya mendapatkan hasil yang terbaik dari LKPD yang sudah dipelajari. Dibutuhkan kerjasama. Ya, oleh karena itu yang kedua adalah ingin tahu. Dari tadi ibu sudah sampaikan tujuannya adalah memperoleh apa yang menjadi tekanan zat padat itu. Dipengaruhi oleh apa? Gaya dan luas permukaan. Anak-anak sekalian, garis besar sudah ibu sampaikan. Sekarang sebelum kita masuk pada pembelajaran, ibu akan
Silahkan pegang handphonenya. Ibu Sarah akan mengirimkan soal pretest yang ada di grup kelas 8. Ya, silahkan dibuka. Ada soal dari Google Form, diisi namanya, kelasnya, lalu dijawab. Ibu berikan waktu 10 menit dari sekarang. Silahkan. Anak-anakku sekalian, sudah cukup untuk menjawabnya. Letakkan kembali handphonenya. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Lihat gambar ini. Perhatikan dengan baik, ya. Ada gambar ayam, gambar itik, lalu sepatu dengan high heel dan sepatu kets. Pertanyaannya adalah, simak baik-baik. Mengapa kaki salah satu hewan tersebut dapat terperosok lebih dalam ke lumpur? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mengetahui besarnya tekanan pada masing-masing hewan? Yang ketiga, saat kita antri dengan beberapa teman untuk membeli makanan dan secara tidak sengaja terinjak orang dengan sepatu high heels, dan teman kita terinjak dengan sepatu sekolah atau sepatu kets, kira-kira lebih sakit mana? Yang keempat, mengapa rasanya lebih sakit salah satu jenis sepatu tersebut? Lalu, adakah di antara kalian yang dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi? Mari kita simak video berikut. Video ini akan menjelaskan bagaimana berbicara tentang tekanan zat pada Selamat datang di channel Guru Hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan zat padat. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kita dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kita akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga dapat kita amati pada angsa atau entok atau bebek dan ayam. Coba kita perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah. Sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan struktur dari kaki angsa dan ayam. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Ketika kita mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas
Baik, jadi setelah kalian melihat PPT tadi, kalian bisa berasumsi bahwa begini. Tekanan zat padat itu dipengaruhi oleh besarnya gaya dibandingkan dengan luas permukaan. Ya, jadi tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Tadi kalian bisa lihat bagaimana tapak kaki dari bebek lebih luas ya, karena ada selaputnya atau itik. Lalu untuk ayam lebih runcing. Nah, mari kita akan pelajari lebih lanjut melalui lembar kerja peserta didik. Ya, Ibu akan membagi kalian dalam percobaan ini dengan 3 kelompok. Ibu akan bacakan kelompoknya. Anak-anakku sekalian, kelompok 1, Alin, Anastasia, Melvin, Rehan, Reno. Ya. Lalu kelompok 2, Hamdi, Kenny, Xiaojing, Michael Timotius, Octavia. Kelompok 3, Leonardo, Rizka, Alita, Immanuel, dan Orlando. Silakan berdiri. Berdiri dulu. Berdiri, sudah. Kelompok 1 sebelah sini, yang bukan kelompok 1, silakan pindah ke kelompoknya. Yuk, silakan. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sana. Ya. Jika sudah, silakan duduk. Ibu akan memanggil ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD bersama dengan bahan yang diperlukan. Jika sudah ada di hadapan kalian masing-masing LKPD-nya, maka baca baik-baik lembar kerja peserta didiknya. Di sana ada kelompok, tulis kelompoknya. Ketua kelompok dan sekretaris mempersiapkan, tulis nama kelompoknya. Di halaman pertama ada ya. Sesudah menulisnya, lalu di LKPD juga ada pengantar materi seperti yang ada di PPT tadi, ya, di PowerPoint tadi. Di sana ada pengantar. Baca baik-baik. Yuk, membacanya secara berkelompok. Ya, satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Di sana juga ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan kita tadi sudah dijawab, ya. Lalu sesudah mengerti tujuan percobaan, lalu ada alat dan bahan, ya kan? Ada alatnya, ada bahannya. Sesudah dipahami itu, maka apa yang harus dilakukan? Yuk, masuk percobaan pertama. Baca, lalu yang lain melakukan. Ya. Baca, yang lain melakukan. Baca percobaannya, yang lain melakukan. Sambil ibu memberi penilaian sikap dan kerjasama kalian. Karena tadi penguatan karakter ada di sana kerjasama. Ibu sambil menilai kelompok masing-masing. Ayo dilakukan percobaannya. Ya, percobaannya dilakukan. Ya, ini yang percobaan pertama kan? Ya, percobaan pertama. Lalu percobaan kedua. Percobaan kedua diulang lagi. Ngapain ini sekarang? Dua-duanya dibalik di sininya, gitu ya.
Lalu kelompok 2, kerjasamanya bagaimana? Ya, isi. Bekas, katanya ditanya bekas pada plastisi yang lebih dalam, menunjukkan mendapat tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan itu, mana yang menghasilkan tekanan yang lebih besar? Kan ini kan besar tadi, ini enggak, lihat hasilnya. Kalau dia besar, maka lebih dalam. Kalau lebih kecil, nomor berapa sekarang, Nak? Ya, nomor 4 baca. Sudah? Oke, kita berikan waktu 5 menit lagi. Masukkan kesimpulan dari pertanyaan nomor 1, nomor 2, 3, 4 tadi. Bikin kesimpulannya. Kesimpulan pertama, coba 1, kesimpulan kamu yang menuliskan dia dicekkan. Jika sudah disusun laporannya, maka akan kita presentasikan. Setiap kelompok akan mempresentasikan dari hasil percobaannya. Untuk itu kami mengundang kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silakan kelompok 1. Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok 1, saya sebagai ketua, nama saya Melvin, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Anggotanya sebagai berikut. Nama saya Tasya. Saya Reno. Nama saya Rehans. Nama saya Ayu. Saya akan menjawab jawaban dari nomor 1. Posisi uang logam yang mana yang memiliki luas permukaan lebih kecil? Jawabannya adalah secara vertikal. Saya akan menjawab nomor 2. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan posisi vertikal dan horizontal, posisi mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Vertikal, karena vertikal mempunyai keluasan yang lebih kecil. Tidak. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan sama besar atau posisi vertikal dengan gaya yang berbeda, posisi mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Posisi yang mempunyai bekas lebih dalam adalah posisi yang ditekan dengan gaya yang besar. Jadi itu adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Kelompok 2 langsung maju ke depan.
Saya pilih. Kami akan menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Saya akan menjawab nomor 1. Posisi uang logam mana yang memiliki luas permukaan lebih kecil? Posisi vertikal. Saya akan menjawab nomor 2. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan posisi vertikal dan horizontal, posisi mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawabannya posisi vertikal, karena luas permukaan vertikal lebih kecil sehingga dapat membuat dorongan dengan gaya yang lebih besar. Saya akan menjawab nomor 3. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan sama besar pada posisi vertikal dengan gaya yang berbeda, posisi mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Posisi dengan gaya yang besar, karena semakin besar dorongan maka akan membekas lebih dalam. Saya akan menjawab nomor 4. Bekas pada posisi yang lebih dalam menunjukkan bahwa mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, mana yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Posisi yang membekas lebih dalam. Kesimpulan, semakin besar daya dorongan, maka akan menunjukkan bekas yang lebih dalam. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok 3 sudah siap. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Leonardo. Saya ketua dari kelompok 3. Dan anggotanya sebagai berikut. Saya Risa. Saya Bang. Saya Immanuel. Saya Anissa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akan menjawab nomor 1. Posisi uang logam yang mana yang memiliki luas permukaan lebih kecil? Jawabannya uang logam dengan posisi vertikal. Saya nomor 2. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan posisi vertikal dan horizontal, posisi mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Tidakkah karena luas permukaan uang logam vertikal lebih kecil sempit daripada uang logam horizontal? Saya akan menjawab nomor 3. Ketika kamu mendorong kedua logam dengan sama besar karena posisi vertikal dengan gaya yang berbeda, plastisien mana yang membekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawabannya lebih dalam ketika diberikan gaya yang lebih besar, luas permukaannya lebih dalam. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bekas pada plastisin yang lebih dalam menunjukkan bahwa mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, mana yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Jawabannya vertikal, karena pada logam yang dalam posisi vertikal, luas permukaannya lebih kecil. Kesimpulan bahwa tekanan vertikal lebih besar daripada horizontal karena luas permukaan vertikal lebih dalam daripada luas permukaan horizontal, dan juga kecepatan vertikal lebih cepat daripada horizontal. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, setelah kalian tadi menyampaikan hasil simpulan kalian, Ibu Sarah bersama dengan kalian, yuk kita cek bagaimana jawaban-jawaban kalian tadi, ya. Nah, kita sekaligus memverifikasi data dengan membandingkan hasil dari setiap kelompok. Yuk kita mulai dari kelompok 1. Nomor 1, ya. Misalnya dikatakan bagaimana posisi uang logam yang mana yang memiliki luas permukaan lebih kecil. Secara vertikal. Iya, secara vertikal. Kelompok sini secara vertikal, kelompok sana. Iya, kita semua sepakat bahwa percobaan pertama pertanyaannya adalah secara vertikal.
Yuk kita lihat yang kedua. Buka semua. Ya, nomor 2, ketika kamu mendorong kedua logam dengan posisi vertikal dan horizontal, posisi mana yang lebih membekas lebih dalam? Mana yang lebih dalam? Vertikal. Ya, kelompok kanan? Vertikal. Kelompok sini? Vertikal. Iya, jadi kita sepakat semua ya, posisi vertikal. Tepuk tangan buat kalian. Pertanyaan ketiga, ketika kamu mendorong kedua logam dengan sama besar, posisi vertikal dengan gaya yang berbeda, maka plastisi mana yang membekas lebih dalam? Kelompok 1 yang lebih dalam? Ya, kelompok 3? Iya, yang memiliki bekas lebih dalam adalah logam yang ditekan dengan gaya yang lebih besar. Ya, lebih besar atau lebih kuat, ya. Oke, kita sepakat semua. Lalu yang keempat, anak-anak lihat lagi jawabannya. Bekas pada plastisin yang lebih dalam menunjukkan bahwa mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan yang tersebut, mana yang menghasilkan tekanan lebih besar? Yuk, kelompok mana yang mau menjawab? Ya, bagaimana? Vertikal. Kelompok sini? Vertikal, paling dalam. Kalau sini? Vertikal juga. Jadi dapat kita simpulkan secara bersama-sama adalah tekanan yang lebih besar dihasilkan pada percobaan logam yang didorong secara vertikal dengan gaya tekan yang lebih besar. Anak-anak sekalian, kita akan menyimpulkan hasil kesimpulan kita. Ya, kira-kira apa yang bisa disimpulkan kelompok 1? Hasil kesimpulannya? Baca? Ya. Ya. Saya dengan Aileen dari kelompok 1. Kesimpulan semakin kecil luas permukaan akan semakin besar tekanannya. Ya. Kelompok 2 kira-kira apa? Kesimpulannya? Semakin besar gaya dorongan, maka akan menunjukkan bekas yang lebih dalam. Iya. Kelompok 3? Jadi kita simpulkan bersama ya apa hasil percobaan kita hari ini. Kesimpulannya bahwa gaya tekanan vertikal lebih besar pada horizontal karena luas permukaan vertikal lebih dalam daripada luas permukaan horizontal dan juga kecepatan vertikal lebih cepat daripada kecepatan horizontal. Terima kasih kelompok 3. Anak-anak sekalian, kita semua sepakat adalah untuk memperbesar tekanan zat padat adalah meningkatkan apanya? Gayanya. Gayanya harus lebih besar. Tekanannya besar, maka gayanya harus besar. Lalu supaya tekanan besar, maka mempersempit luas. Tekanan kelompok 1. Nah, pembelajarannya sudah tahu, percobaannya sudah, maka kita masuk dalam post test. Kita ukur kembali bagaimana hasil pembelajaran kalian dengan post test. Silakan ambil kembali handphonenya. Ibu akan mengirimkan Google Form di grup. Silakan diisi. Seharusnya hasilnya jauh lebih baik dibandingkan yang pertama. Ya, bagaimana dengan kelompok ya? Lebih mudah menjawabnya dibandingkan yang pertama? Oh, tapi yang cepat yang menjawabnya ya. Bagus. Bagaimana dengan kelompok 3? Prosesnya dikerjakan ya. Ibu lihat di Google Form baru 10. Kita tunggu ya 5 orang lagi untuk menjawab di Google Form. Jika semua sudah,
karena di sini sudah 15 siswa yang menjawabnya, maka kita akan refleksikan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dan kesulitan apa saja yang kalian rasakan ketika mengikuti pembelajaran ini. Nah, oleh karena itu mungkin ada salah satu dari antara kalian yang mau merefleksikan dirinya tentang pembelajaran kali ini. Adakah di antara kalian yang mau merefleksikan? Kami dari kelompok 2. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Saya jadi tahu banyak hal atas pembelajaran ini. Terima kasih pada Bu Sarah yang sudah menerangkan pembelajaran ini. Sekian dari saya. Terima kasih Hamdi. Tepuk tangan. Sebagai rasa penghargaan kepada kalian yang sudah bekerja keras mengikuti pembelajaran hari ini, maka semua kalian itu bagus. Tepuk tangan dulu buat kalian. Tapi dari antara yang hebat, maka pasti ada yang lebih baik lagi. Untuk itu, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik pada siang hari ini. Untuk itu kami undang, Ibu Sarah undang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok yang kerjasamanya bagus, hasil jawabannya bagus, maka perlu kita berikan reward kepadanya. Untuk itu Ibu akan sematkan pin bahwa dia hari ini best, terbaik. Kepada kelompok 3, tepuk tangan. Sekretarisnya siapa? Ya, sekretarisnya satu lagi. Ya, tepuk tangan. Ya, anak-anakku sekalian, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai pada akhir. Sebagai tindak lanjut, nanti di rumah ketika kalian pulang istirahat, lalu malam hari buka lagi pembelajarannya, maka pertemuan kita berikutnya kita belajar tentang tekanan pada zat cair. Ya, gali informasi tentang tekanan zat cair sebanyak-banyaknya. Ada hubungan apa dengan zat cair? Kalau zat padat tadi ada tekanan, hubungannya dengan gaya dan luas permukaan, maka di zat cair apa yang berbeda? Itu menjadi catatan penting untuk kalian pelajari. Kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari ketua kelas untuk menyiapkan. Berdoa terlebih dahulu, lalu disiapkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.